Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Baik. Pak. Ya, semoga baik-baik saja. Hari ini sebelum pelajaran Bapak mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekaligus setelah berdoa nanti yang memimpin langsung menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa cinta tanah air. Nah, nanti posisi kalian anak-anak yang bernyanyi cukup satu orang aja, sisanya nanti tangan taruh di dada. Silakan sekretaris Dede Paidatun pimpin doa langsung menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Pak. Baik, teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, langsung pimpin lagu nyanyi Garuda Pancasila deh, Pak ya. Langsung ya, Pak? Ya. Bentar, Pak. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya. Mari kita mulai saja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa. Kasih waktu buat Dede Pai. Ya, pantasan kemarin PON di Papua menang gini ya, lomba paduan suara ya. Ya, ya anak-anak semua, Bapak lanjut dengan absensi. Nanti yang saya panggil anak-anak semua bilang hadir ya. Suryansa. Iya, Pak. Iqbal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, anak-anak. Minggu lalu sebelum pelajaran berakhir, Bapak memberikan link gambar dan materi sebagai literasi awal pembelajaran hari ini. Apakah sudah di-download di LMS sekolah, Najah Heidi? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Bagi yang belum mungkin masih ada waktu untuk di-download, sekalian silakan di-download. Itu adalah bagian dari literasi pembelajaran Bapak. Mudah-mudahan nanti sekalian juga dengan AKPD-nya kita bisa bercermati bersama-sama ya. Oke, Bapak lanjut. Bapak akan presentasikan sebuah gambar, mohon ditunggu sebentar. Anak-anak mohon diperhatikan, ada sebuah gambar yang saya berikan, mungkin bisa dilihat di laptopnya anak-anak, atau mungkin HP yang kalian pegang. Bapak meminta kalian untuk menganalisis ketika melihat gambar ini, apa sih yang terlintas di pemikiran kalian? Suryansa, silakan. Gambar pura, Pak, di pinggir danau ya? Mantap, pura ya. Yang lain mungkin Pak Rika? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar ini, Pak Rika, silakan. Oke, gambar kedua ya. Gambar kedua. Nah, Jumadin, silakan. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Candi Borobudur, Pak. Mantap sekali. Oke, Candi Borobudur ini bertempat di mana ya? Iqbal mungkin? Di Magelang, Pak. Magelang itu di mana? Provinsi mana tuh? Saya lupa itu. Jawa Tengah, Jawa Timur? Pak. Ya, mantap. Jawa Tengah. Ya, anak-anak, dari gambar ini yang Bapak tampilkan, dan anak-anak sudah melihat gambar ini identik dengan agama apa? Dari yang pertama dulu. Gambar pertama tadi, silakan. Yang pertama agama Hindu, Pak. Ya, agama Nah, Hindu. ini Hindu. Yang kedua itu Borobudur Buddha, Pak. Buddha. Wah, Suryansa ini hebat. Oke, anak-anak, bagus sekali.
gambar 1-2 ini identik dengan agama Hindu karena gambar ini adalah tempat ibadah agama Hindu di Nusantara. Yang kedua itu identik dengan agama Buddha. Yang pertama itu namanya pura. Nah, yang kedua itu adalah Candi Borobudur, identik dengan peribadatan agama Buddha. Sekarang bicara tentang agama, sebelum saya lanjut, ada berapakah agama yang diakui oleh pemerintah, oleh negara secara resmi? 6, Pak. Ada 6. Sebutkan langsung, Dek Marse, silakan. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, yang kedua Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Ya, mantap sekali. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang proses masuknya agama Hindu Buddha mengenai gambar yang saya paparkan tadi. Ini KD kita deh ya, KD 3.3 kita membahas proses masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Saya akan persepsi awal dulu. Mengenai Hindu Buddha ini sebenarnya tiang dan tujuannya sama. Tiangnya adalah Dharma, tujuannya adalah moksa. Nah, dari paparan saya ini, proses pembelajaran saya inginkan pada Anda semua. 1, kalian dapat membandingkan teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha. 2, kalian bisa mengaitkan proses pengaruh Hindu-Buddha secara sosial, budaya, agama, dan pemerintahannya, baik ekonominya juga. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Anak-anak, silahkan dilihat dulu peta ini. Peta ini adalah jalur perdagangan India-Cina, di mana posisi Indonesia itu sangat strategis. Bahkan sebelum kedatangan bangsa barat ke dunia timur, jalur perdagangannya sudah diperkenalkan dari India ke Indonesia. Nah, ada yang tahu mengapa? Suryansa? Iya, Pak. Nah, tahu enggak kenapa perdagangan dari India, Cina ke Nusantara sudah ada sebelum datangnya bangsa barat ke dunia timur? Belakangan. Iya, Pak. Lewat jalur sutra, Pak. Lewat jalur darat. Mantap. Ya, betul. Saya sebutkan lagi ya, pelayaran bangsa India ke Nusantara ini disebabkan karena kawasan Andaman itu berdekatan dengan Kepulauan Nicobar, di mana wilayah tersebut berbatasan dengan wilayah maritim Nusantara, sehingga wilayah Nusantara tepat sebagai posisi persilangan dunia. Atau mungkin kalian dengar dari tambahan dari Suryansa dikatakan bahwa jalur sutra. Itu jawabannya betul sekali. Lanjut ya. Oke, kita akan bahas pertama anak-anak. Ini mengenai teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha dari Nusantara, karena posisi Indonesia yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai daerah yang sangat sentral pengaruhnya, masuknya pengaruh luar dari belahan negara lainnya. Nah, melihat gambar di samping anak-anak, sudah mengetahui bahwa adanya stratifikasi sosial dalam agama Hindu? Sudah? Saya yakin sudah, karena kalian kemarin sudah saya suruh baca literasi di Melajah ID, LMS sekolah. Stratifikasi sosial ini dikenal dengan istilah wangsa. Saya bukan kasta ya, karena wangsa ini ada 4. Kalau saya analogikan ketika bicara kasta itu artinya bicara level orang tinggi atau rendahnya, tapi sebenarnya adalah wangsa, karena kasta itu mungkin saja adalah bentukan penjajahan emperor kala itu. Nah, wangsa ini ada 4 anak-anak. Ada wangsa Brahmana, ada Waisya, ada Ksatria, ada Sudra. Wangsa ini diartikan sebagai proses dan gunanya manusia di dalam suatu masyarakat. Semisal, kalau dia seorang agama mungkin dialah seorang Brahmana, atau dia prajurit, polisi, tentara, dia Ksatria. Mungkin Dek Jumadin seorang pedagang, dia Waisya nantinya setelah tamat dari SMK, bisa aja seperti itu. Iya, Pak. Nah, sinkron dengan teori ini, maka dari itu nanti kelompok 1 yang saya sebutkan tadi, Iqbal sama Ika, itu tugasnya adalah membandingkan teori masuknya agama Hindu-Buddha, baik faktor pendukungnya maupun kelemahannya. Berikutnya, anak-anak, dari teori-teori yang saya sebutkan tadi, yang saya jabarkan mengenai wangsa yang sinkronisasi dengan teori proses masuknya Hindu-Buddha, ada teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, teori arus balik, adalah alur dari masuknya proses Hindu-Buddha. Nah, anak-anak, dari teori tersebut, yang menjadi tugas dari kelompok 1 yang saya sebutkan tadi adalah analisis, akan lanjut ke kelompok 2. Itu Jumadin, Prandita, sama Paidatun. Tugasnya adalah siapa tokoh-tokoh yang berperan dan buatlah simpulan teori apakah yang paling berperan tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara.
Mungkin kalau secara bahasa sederhananya dari maksudnya teori ini, Hindu-Buddha dibawa oleh Brahmana, kaum pendeta, Waisya, pedagang, Ksatria, Sudra, Ksatria mungkin prajurit, Sudra atau rakyat. Nah, seperti itu. Sudah jelas ya kelompok 2 ya? Anak-anak, selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara, dari bagian ini anak-anak dapat melihat ada banyak pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Pertama, bahasa dan tulisan, kesusastraan. Yang kedua, seni bangunan. Pengaruh yang pertama adalah bahasa dan tulisan. Saya akan bahas. Mungkin kalian masih ingat bahwa kedatangan pengaruh India ke Nusantara, dikenalnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, menyebabkan kita meninggalkan masa Nirleka. Nah, apa itu masa Nirleka? Pradita, silakan. Masih ingatkah? Masa praaksara, Pak. Ya, di mana manusia kala itu masih mengenal sistem kepercayaan animisme dan Dinamisme. dinamis. Nah, anak-anak di zaman itu ketika kenal dengan masa praaksara, itu memasuki zaman sejarah kita mulai mengenal tulisan. Tulisan yang pertama kali ada di Nusantara yaitu pada catatan prasasti di Kerajaan Kutai. Nah, siapa yang tahu prasasti apa ini? Yupa, Pak. Yupa. Nah, nak, 2 contoh candi yang melegenda ini bagi Nusantara itu memisahkan, membedakan contoh candi Hindu dan Buddha. Anak-anak, tadi saya jelaskan pengaruh dari segi India ini meninggalkan pengaruh agama yang cukup besar pada zamannya, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dengan kitab sucinya Weda, agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Agama Hindu kitab suci dikenal dengan Weda. Ini terdiri dari Rigweda, Samaweda, Yajurveda, Atharva Weda. Nah, tugas kalian yang kelompok berikutnya, kelompok 3, ini adalah menganalisis dan mencari informasi tentang isi dan bagian-bagian dari Tripitaka dan kitab suci Weda. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok yang sudah saya berikan tugas tadi, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan satu orang, satu saja untuk berpresentasi. Bagaimana, sudah? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, waktu sudah habis. Silakan kelompok 1, 2, 3 persiapkan diri untuk presentasi. Kita akan panggil awal dulu dari kelompok 1. Silakan Ade Ibal atau Deika. Baik, saya yang akan mempresentasikan, Pak. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di materi kelompok 1 yang pertama adalah pembahasan tentang ada beberapa teori. Ada teori Brahmana, teori Waisa, teori Ksatria, dan ada teori arus balik. Jadi kalau menurut teori Brahmana, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh golongan pendeta, golongan Brahmana. Di mana kekuatan dari teori itu dilihat dari menyentuh hal-hal yang duniawi. Jadi itu di teori yang pertama, teori Brahmana. Kemudian teori Waisa. Teori Waisa dalam teori ini disebutkan bahwa menyebarkan agama. Mereka luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mantap. Ya. Dek Iqbal pernah nonton film India, Dek? Pernah, Pak. Nah, judul filmnya apa? Filmnya Mahabharata, Pak. Mahabharata. Ngomong tentang Mahabharata, ada tokoh yang terkenal di sana kesatria namanya Krishna. Tahu kan? Iya, Pak. Ya, ada Arjuna yang mirip Bapak. Gini, ceritanya begini ya, saya tambahkan mungkin dari pembahasan Dek Iqbal. Saya lanjut ya, mungkin penambahan bahasa saya mengapa dikatakan kaum kesatria tidak bisa menyebar agama dari pembahasan Dek Iqbal. Jadi begini, perang Mahabharata. Makanya seperti itu, paham kan? Ya, Pak. Ya, DPD, terima kasih. Diskusi dari kelompok 3 sangat jelas sekali. Ya, oke anak-anak, karena sudah waktu, di antara kalian apakah ada yang mungkin bertanya tentang pembahasan yang saya sampaikan? Oke, karena sudah waktu, sebagai sesi terakhir, kesimpulan dan tugas yang akan saya berikan, sudah saya kirim di LMS, di Melajah ID Sekolah. Kalian akan membuat namanya Minmap, buah peta konsep tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ini ke Nusantara. Jadi tugasnya dikumpulkan di Melajah ID akun Sejarah Indonesia. Nah, kalau tidak ada yang nanya lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi datangnya bangsa Barat ke Nusantara. Terima kasih banyak. Selamat sore.